Cerita diawali dari gerombolan bocil mau berangkat pergi main bal-balan dan diperingatkan oleh orang tuanya agar pulang sebelum maghrib tiba. Oke, Pak. Yo. Setelah main bal-balan seharian penuh, semua anak pulang karena sore telah tiba. Terkecuali 2 orang anak yang masih asik main bola, justru bolanya ditendang ke dalam ladang jagung. Halah, nendang ngendi teris? Rimbunnya ladang jagung membuat bola sulit terlihat dari pandangan mereka. Sampai tak terasa malam pun tiba, bola masih belum ditemukan. Wis to, sesuk wae. Wis peteng. Wis kowe. Tiba-tiba mereka dipanggil oleh suara merikan yang entah dari mana asalnya. Saat mereka mencoba mengikuti suara tersebut, seketika karena penasaran, Sutrisno mengikuti sosok hantu bocil yang lari keluar ladang jagung. Temannya bernama Abdi yang mengikuti dari belakang justru dibuat terkejut melihat temannya ditoyor pakai batu sampai mati. Abdi yang ketakutan, dia langsung lari dan memberitahu orang tuanya, hingga para warga lainnya ikut membantu mencari Sutrisno. Setelah ditelusuri, ternyata jasad Sutrisno berada di tengah sungai dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Besoknya, kedua orang tua Abdi dan Sutrisno saling menyalahkan, hingga Abdi yang menangis sambil bercerita kalau Sutrisno dibunuh oleh bocil perempuan berwujud hantu. Salah satu warga bernama Pak Sabdo menerangkan bahwa hantu yang dimaksud Abdi bernama Sumala, sosok anak iblis, dan film pun baru dimulai. Sumala, si anak iblis. Semua dimulai 29 tahun yang lalu. Semua berawal di tahun 1947 di kota Semarang. Sekelompok keluarga Ningrat dan Tuan Menir sedang melakukan rapat meja bundar. Orang ini bernama Pak Lik Sukarjo, menekan kepada Sujiman agar menyerahkan sebagian tanahnya untuk dikelola oleh pabrik. Namun Sujiman tidak mau melepaskan tanahnya begitu saja kepada siapapun. Saya tidak akan pernah melepaskan tanah milik saya. Tanah keluarga Stungkoro. Kemudian datanglah Sulastri, istri dari Sujiman, membawakan wedang untuk para tamu. Suamimu sudah tahu tujuanku. Baiklah kalau begitu Pak Lik, monggo diunjuk. Bukannya matur nuwun, malah Pak Lik Sukarjo mengejek Sujiman kalau sudah menikah 11 tahun tapi belum memiliki keturunan. Karena itulah, tanah Sujiman nanti tidak memiliki ahli waris penerus harta mereka. Waktu selalu menjadi musuh kita. Di dalam rumah, Sulastri membahas Pak Lik Sujiman yang terlihat rakus ingin memiliki tanah Sukarjo. Niat Sulastri yang baik dengan meminum jamu penguat rahim justru membuat suaminya marah. Mencoba lain, yaitu dengan menikah lagi dan mendapatkan keturunan. Jika sampai tahun depan kamu belum bisa memberikan saya keturunan, saya harus menikah lagi. Tangis Sulastri tak tertahankan. Dia sangat terpukul oleh perkataan suaminya. Tak disangka, dia mendengar seseorang warga yang bilang kalau ada orang bernama Mbok Tukinah dari desa seberang yang katanya bisa memberikan keturunan. Emang wis puno hasilnya? Kata istriku, wis. Berangkatlah Sulastri ke desa seberang untuk menemui Mbok Tukinah. Sampailah dia di rumah Mbok Tukinah, dia menjelaskan kalau Sulastri harus menjalankan sebuah ritual dan akan terikat dengan sosok iblis. Kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Tuanku, iblis. Tak hanya itu, Sulastri nanti akan mengandung anak kembar, satu berparas cantik dan baik hati dari bangsa manusia, namun yang satunya lagi buruk rupa dan nakal dari bangsa iblis. Kedua anaknya nanti harus dirawat secara adil, dan di umur 10 tahun, anak yang buruk rupa tersebut akan diambil oleh iblis. Si anak yang buruk rupa dan nakal itu diambil oleh si pemiliknya.
si iblis itu sendiri. Menyanggupi persyaratannya tersebut, akhirnya ritual dilakukan, pemanggilan iblis oleh Mbok Tukinah. Saat ritual dilakukan, tiba-tiba perut Sulastri membesar, sungguh sangat instan. Singkat cerita, suaminya sangat bangga dan senang kepada istrinya. Dan calon anak mereka diberi nama Kumala dan satunya lagi Sumala. Kumala. Satu lagi? Sumala. Kemudian dilakukan sebuah pemandian adat Jawa dan pagelaran wayang sebagai rasa syukur kehamilan Sulastri. Singkat cerita, menjelang kelahiran anak mereka, hujan begitu lebat dan petir menyambar di mana-mana, seakan-akan alam tahu bahwa akan ada kelahiran anak iblis yang telah dinanti selama 9 bulan. Dan tiba-tiba, Lagi sedikit. dengan sekuat tenaga dan nafas yang tersisa, akhirnya bayi Sulastri keluar juga. Namun dengan kondisi yang tak normal, tidak menangis seperti bayi pada umumnya. Duk. Sesuai dengan perjanjian, Sulastri melahirkan satu bayi lagi. Dan saat lahir, tiba-tiba sangat mengerikan. Sampai Sujiman aja yang melihat bayinya langsung kebingungan dengan kondisi kedua jabang bayi tersebut. Seketika Sujiman mengambil kerisnya dan membunuh bayi yang cacat tersebut. Tak disangka setelah membunuh anak yang cacat tersebut, kini bayi yang pertama bisa menangis dengan normal. Dan Sujiman sangat senang dengan hal itu. Sampaikan ke seluruh desa, anakku sudah lahir, calon penerusku. Singkat cerita, Kumala sudah berusia 3 tahun. Namun dia belum bisa jalan dan bicara, yang akhirnya menjadi perbincangan para tamu Pak Sujiman. Waktu kecil, Sujiman itu kakinya cacat, sembuh dipijat Mbok Darmi. Ya dipijit saja. Seiring bertambahnya waktu, ternyata Kumala memiliki fisik yang cacat dan kejiwaannya yang kurang normal. Ayah dan ibunya yang melihat kelakuan anaknya sangat marah dan malu. Sampai akhirnya, Kumala harus diikat dan dikurung oleh ayahnya sendiri. Suatu hari, Kumala hilang tak ada kabar dan membingungkan semua orang. Sudah dicari di kebun. Wis deh, pekerja wis goleki. Pancen gak ono. Ternyata Kumala sedang diam diri di tengah keramaian pasar dan terlihat gerombolan bocil laki-laki yang malah menganiaya Kumala, melemparinya pakai batu. Ayahnya yang menahan rasa malu karena kelakuan Kumala, bukannya membela anaknya, justru mencambuknya begitu tega, tak punya hati. Simbo yang sangat sayang dan peduli membantu mengobati luka cambukan yang ada di badan Kumala. Simbo juga menghibur Kumala, mengantarnya untuk bermain piano dan memberikan sebuah hadiah Kumala dalam rangka ulang tahunnya yang ke-8. Atur nuwun, Mbok. Oke, Denok suka. Malamnya, tiba-tiba Kumala mendengar suara yang memanggil namanya. Setelah diperhatikan lebih dalam, tiba-tiba nongol hantu bocil yang mengerikan. Ternyata hantu tersebut adalah Sumala, kembaran Kumala yang dulu waktu lahir dibunuh oleh Sujiman. Bapak ibu pernah cerita
kalau kamu punya kembaran. Sumala juga mengungkapkan kalau dia begitu menyayangi Kumala. Dan karena Kumala yang kesepian, akhirnya mulai menjadi teman. Mulai saiki, siang malam anak bedo yuk. Suatu malam, Kumala memainkan piano yang ada di dalam rumahnya. Dan terlihat Sujiman yang sedang menulis sebuah surat, justru dia terganggu oleh piano anaknya. Dan sampai akhirnya... Wes bengi. Dengan begitu sabar, Kumala menerima kelakuan ayahnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba dia masuk ke dalam ruangan Sujiman dengan tubuhnya yang mendadak berubah normal dan seketika... Karena tingkahnya Kumala kepada bapaknya kemarin malam, kini dia mendapatkan hukuman dengan diikat di tengah ladang jagung. Kowe kok wani karo bapakmu? Malamnya, Sujiman beserta anak dan istrinya sedang makan malam. Seketika Kumala mendadak kerasukan dan melepaskan cutnya dengan naik ke atas meja dan tiba-tiba... Neranyak kowe. Oh tidak, dia ngewer di atas meja di hadapan orang tuanya yang tengah makan. Saat itu juga, Sujiman langsung murka dan menyuruh Sukir untuk mengurus Kumala. Namun Kumala justru menyerang Sukir dan ibunya yang mencoba menghentikan anaknya. Tiba-tiba dia melihat Sumala dari arah kaca. Kemudian Sulastri dan Simbok menuju ke tempat pemasungan Kumala. Dan justru yang mereka lihat, Kumala sedang menyantap ternak hidup-hidup. Besoknya, Simbok mencoba menanyakan kejadian kemarin. Dan Kumala bilang kalau semua yang terjadi adalah kelakuan Sumala. Sumala. Ibunya yang mendengar cerita Kumala, dia sangat terkejut dan ketakutan. Barusan nyebut nama siapa? Sumala Tenayu. Segera Sulastri pergi ke tempat Mbok Tukinah dan ternyata dia dibuntuti oleh Simbok dan akan pergi menyeberang ke desa sebelah. Namun siapa sangka, ternyata menurut informasi dari mas-mas tukang perahu yang bilang bahwa Mbok Tukinah telah meninggal. Aku salah. Nggih, wonten masalah nopo Tenayu? Aku wis bikin perjanjian karo iblis. Duh Gusti. Suatu ketika, Kumala mendapatkan hukuman dikurung oleh Sukir di dalam gudang seperti biasa. Atas perintah ayahnya yang melihat kelakuan Kumala semakin hari semakin berbahaya karena sudah mencoba membunuh ayahnya. Cahiki sudah berani nusuk aku, berani nyerang orang lain. Setiap malam. Singkat cerita, Kumala yang ada di dalam kamar, dia diajak main bersama bocil tengik yang pasti akan cuma jahilin Kumala. Sungguh sangat menyedihkan melihat Kumala dibully kayak bocil zaman sekarang. Jangan gitu, pakai ini aja. Simbok yang tahu kejadian tersebut langsung menolong Kumala. Sing sabar, sing sabar. Saat malam hari, Sujiman dan Sulastri sedang enak-enak makan, tiba-tiba dikagetkan oleh suara Kumala yang sudah dipastikan buat ulah kembali. Sama seperti biasanya. Setiap malam anak itu memang cuma bikin ribut. Tapi ini lebih keras dari biasanya, Kang Mas. Dan ternyata benar. Kini Kumala lepas dari ikatannya dan mengambil sebuah pisau. Salah satu anak yang sedang nimba sumur diteror oleh suara dari balik rerumputan. Sudah dipastikan itu adalah Kumala dan Sumala berniat membunuh teman-temannya yang jahilin Kumala siang tadi.
Satu anak sudah terbunuh, kini giliran dua anak yang menjadi sasaran Kumala dan Sumala. Besoknya, warga digegerkan oleh 3 anak yang telah menjadi korban pembunuhan kemarin malam. Sing penting jogo anak-anak. Beralih ke bocil-bocil tengik yang masih tersisa, membicarakan 3 temannya yang mereka ngira sedang menghilang. Tiba-tiba dikagetkan kedatangan Kumala yang mencoba memancing bocil-bocil tersebut untuk dijadikan target selanjutnya. Mau ngapain? Saat para bocil terpancing emosi, kini satu persatu bocil tersebut mati di tangan Kumala. Besoknya warga semakin geger dengan hilangnya para bocil tengik, dan saat melihat sebuah tumpukan daun kering, tiba-tiba beralih ke Simbok yang sedang nimba sumur, dikejutkan oleh air yang berwarna merah. Oh tidak, ternyata itu adalah korban Kumala semalam. Dan lebih parahnya lagi, korban yang ada di ladang jagung. Para warga akhirnya demo ke rumah Sujiman. Mereka mengira semua ini kelakuan Sujiman atau enggak ya Kumala. Namun Sujiman adalah orang yang penting di daerah tersebut. Semua warga takut tak ada yang berani kepadanya. Pulang! Ayo pulang! Biar saya selesaikan urusan ini dengan kepala desa. Sujiman yang tidak tinggal diam bersama istrinya melihat ke gudang tempat Kumala dikurung. Dan ternyata dikagetkan oleh sebuah lubang yang mengartikan Kumala beberapa belakangan ini telah kabur dan membuat onar. Lastri, Sulastri menjelaskan kalau itu adalah perbuatan Sumala. Selama ini dia tahu bahwa Sumala selalu menemani Kumala kemanapun dia berada. Seharusnya Kang Mas merawat dia, bukan ngebunuh dia. Semua gara-gara kamu. Semua jadi berantakan. Sujiman mencoba memvalidasi kebenaran tersebut kepada Kumala, dan ternyata benar. Semua itu adalah kelakuan Sumala yang menggunakan fisik Kumala sebagai perantara. Iyo, aku sudah bilang jangan, tapi dia pengen bunuh. Akhirnya, Sujiman memutuskan untuk pergi meminta bantuan ke Pak Kusno dan juga memasung Kumala di dalam gudang. Dok, kok ini menasibmu, Dok? Simbok yang melihat Kumala begitu sangat sedih. Kumala bilang sebentar lagi ulang tahunnya yang ke-10 dan meminta Simbok untuk pergi dari rumahnya agar selamat dari ancaman yang sekarang terjadi dari ulah Sumala. Sing jembar sabarmu, Nok. Hati-hati, Cahayu. Kita harus segera pergi dari rumah ini, Nak. Nanti Simbok ceritakan. Balik lagi ke Kumala yang diberi makanan oleh Sukir, namun dia justru tak mau makan, justru makan kecoa hidup-hidup. Beralih ke Sujiman bersama Mbah Kusno yang sedang merapal mantra untuk melihat semua kejadian yang menimpa keluarga Sujiman. Pada intinya, Mbah Kusno menceritakan semua kejadian dari awal istrinya yang bersekutu dengan iblis. Dia sudah bersekutu dengan iblis demi bisa mendapatkan keturunan. Seharusnya kedua anak kembar tersebut harus hidup, dan faktanya justru Sujiman membunuh anak Sumala, dan akhirnya kekacauan ini terjadi menimpa keluarganya. Anak buruk rupa itu akan diambil iblis dan kalian bisa hidup bahagia. Tapi kowe malah membunuhnya. Iblis sangat marah. Dan malam nanti, tepat 10 tahun usia Kumala, akan terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Karena Kumala akan dikuasai oleh Sumala. Siang akan jadi seperti malam. Tidak ada bedanya. Mbah Kusno memberikan sebuah keris untuk melawan Sumala.
dan Sujiman disuruh untuk membawa Kumala di hadapan Mbah Kusno sebelum semuanya terlambat. Jika tidak, Sujiman harus membunuh Kumala dengan tangannya sendiri. Kamu terpaksa harus menusuknya, tepat di kantungnya. Anak iblis tidak boleh hidup di dunia ini. Beralih ke Sukir yang dikagetkan oleh panggilan dari Kumala, menarik perhatian dengan pura-pura menangis di hadapan Sukir. Dan kini dia harus mati di tangan Kumala. Oh, ternyata belum mati. Sukir mencoba lari ke dalam rumah untuk menyelamatkan diri dan tiba-tiba kini Sukir diambang kematian. Saat dia mencoba untuk lari, seketika Sulastri yang tidur dikagetkan oleh suara piano dari Kumala. Saat dilihat oleh Sulastri, tiba-tiba dia berubah menjadi sosok Sumala yang akan mencoba membunuh ibunya. Saat Sulastri berjalan mundur, tiba-tiba kini tak ada lagi jalan bagi Sulastri untuk keluar rumah. Dia mencoba menahan pintu yang akan didobrak oleh Kumala. Kumala yang melihat dari luar kamar, dia mengejek ibunya seorang pelacur, istrinya iblis. Dan seketika terjadilah baku hantam antara Sumala dengan ibunya. Sampai akhirnya Sulastri harus terluka dari perbuatan anaknya sendiri. Di saat kemarahan Sumala mereda, Sulastri mencoba bicara dengannya dan meminta untuk bertemu dengan Kumala bermaksud meminta maaf. Ibu malah Bu jaluk ngapura yono. Bu sudah gagal. Tiba-tiba, dia berubah kembali ke mode Sumala, beralih ke Sujiman yang datangnya terlambat dan melihat Sukir telah mati dibunuh Sumala. Begitupun Sulastri yang sudah berlumuran darah tak bernyawa. Sekarang tepat jam 12 malam, Kumala berumur 10 tahun. Sujiman melihat Kumala duduk ditemani oleh saudara kembarnya, dan saat itu juga Kumala dirasuki sepenuhnya oleh Sumala. Terjadi baku hantam antara Sumala dengan ayahnya. Ayahnya yang tak bisa bertarung justru terguling dari tangga. Dia lari dan membangunkan para warga desa, bermaksud meminta tolong, dan mereka melihat jasad Sukir dan Sulastri yang sudah tak bernyawa. Sebenarnya apa yang terjadi? Kumala yang melakukan ini semua. Kita harus cari Kumala. Akhirnya semua para warga mencari keberadaan Kumala. Sujiman membawa keris Mbah Kusno dan mencari Kumala ke dalam gudang. Seketika dia melihat Kumala yang lari mencoba menarik perhatian ayahnya. Saat mencari Kumala di dalam ladang jagung, tiba-tiba terdengar suara dari balik rerumputan. Terjadilah perkelahian antara mereka. Saat ayahnya akan menghunus keris kepada Kumala, dia tidak tega dan memasukkannya ke dalam karung. Kumala, bapak njaluk sepuro. Kanggo kabeh salahe bapak. Melu bapak yo, tak tambani karo Pak Kusno. Tiba-tiba, Sumala berbicara kepada ayahnya kalau dulu ayahnya juga cacat dan dihina oleh orang tuanya, namun pada akhirnya sembuh dan hidup sempurna. Namun di saat ayahnya memiliki anak, kini dia justru tidak memiliki kasih sayang kepada anaknya. Nangislah, Pak. Tidak apa-apa. Tak disangka, Sumala menghilang dan saat ayahnya mencari Sumala, tiba-tiba
Sujiman kesakitan dan Sumala terus mencoba membunuh ayahnya. Saat ada kesempatan, kini Sujiman membunuh Kumala dan Sumala menggunakan keris dari Mbah Kusno. Kumala dan Sumala kesakitan. Pada akhirnya, dia meninggal. Tak disangka, ternyata dia tidak mati. Pada akhirnya Sujimanlah yang harus terbunuh oleh anaknya sendiri. Singkat cerita, para warga mencari Sujiman yang semalam menghilang. Dan setelah dilihat di ladang jagung, ternyata tak hanya itu, Mbah Kusno yang ikut terlibat aksi semalam, dia harus mati di tangan Sumala. Tidak ada yang bisa mengalahkan Kumala setelah ia dikuasai, dan sejak saat itu dia tidak pernah ditemukan. Kembali di awal cerita, yang sampai saat ini sosok Sumala tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Atau Sumala akan memburumu, terutama anak-anak yang masih berkeliaran saat gelap. Cerita diakhiri oleh seseorang yang melihat Sumala memakan tubuh manusia saat malam hari.